salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isra Siti Nurbani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 12 Garut, Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di SMK Negeri 12 Garut. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa yang terhormat Ibu Kepala SMK, diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 SMKN 12 Garut. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMKN 12 Garut kepada Ibu Hajah Endra Rasmanawati SPD DPD. Amin wa inna sayyidina al-ummiya wa din wa salatu wa salamu ala asyrofil wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Guru yang saya hormati Bapak Ibu CGP angkatan 11, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi. Alhamdulillah, ini dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, hari Jumat yang berkah. Di sekolah kita diselenggarakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri 12 Garut. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sampai selesai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan seluruh kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, ini Ibu Isya, Ibu Dina, Pak Ade, saya mengucapkan selamat atas keterpilaian ya. Mungkin ini merupakan suatu kebanggaan bagi sekolah kita yang dikatakan tidak semua guru bisa menjadi guru penggerak ya. Guru penggerak itu melalui seleksi yang mendidik di SMK Negeri 12 Garut. Saya percaya itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar bermanfaat dan bisa diterapkan. Kemudian saya mengucapkan selamat sekali lagi. Jangan berhenti untuk tetap bergerak, gerakan dan berdampak ya, bagi bergerak yang bergerak dan menggerakkan. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan slogan itu benar-benar bisa diterapkan ya Bapak Ibu, tetaplah menjadi Bapak Ibu guru penggerak yang mengemban tugas di dunia pendidikan ini, menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dengan ini saya membuka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri 12 Garut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara saya buka. Ibu telah membuka acara ini dan membantu kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Ibu telah memberikan semangat bagi kami, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih
ucapkan terima kasih tadi kepada Ibu Kepala yang sudah membuka acara ini, acara aksi nyata diseminasi ya budaya positif yang nanti kami akan bawakan selama 1 jam ke depan ya. Dimana di sini Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sudah membantu kami dalam pendidikan guru penggerak ini dan memberikan dukungan ya. Nah ini kami akan melakukan atau berbagi praktik ya, bukan mengajari, karena pada hakikatnya kita sebagai pendidik gitu ya. Jadi memang kita apa yang selama ini kami dalam pendidikan guru penggerak ini telah di modul 1 ya, modulnya ada 3, jadi modul 1 ini kami telah belajar. Jadi mudah-mudahan kami akan berbagi aja dan sharing gitu ya. Nanti akan ada disampaikan gitu ya, beberapa dari kami ada bertiga gitu ya. Nah, tadi temanya kan budaya positif, jadi memberikan aura atau memunculkan semangat kita gitu ya kepada sesama ataupun ke lingkungan sekitar gitu ya. Nah di sini ada yuk coba senyum selama 30 detik gitu ya. Nah ini ya, jadi salah satunya ini supaya semangat, boleh Bapak Ibu untuk bisa berdiri sebentar. Menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghargai siapapun yang memberikan komentar atau memberikan masukan, dihargai, gitu ya. Yang ketiga, berpakaian yang rapi, terus izin saat keluar ruangan. Terus boleh makan minum dengan tenang, santai saja, gitu ya. Karena ini memang kita sharing aja, gitu ya. Selanjutnya mengacungkan tangan apabila ada pertanyaan. Nah ini kesepakatan, barangkali ada Bapak Ibu untuk menambahkan untuk kesepakatan ini, gitu ya. Silakan Pak Ridwan kasih Itu yang 78 9 10-nya apa? Nah itu tambahan, silakan bebas ya. Nah ada tambahan atau cukup? Boleh makan nggak? Silakan. Sudah dari judul ya, budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep gitu ya, di mana pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi. Nah ini salah satu kata mungkin ya yang di benak Bapak Ibu pernah ada yang pernah dengar atau tidak gitu ya. Selanjutnya terakhir ada segitiga restitusi. Nanti akan disampaikan masing-masing gitu ya. Yang pertama ada Bu Ise nanti akan menyampaikan tentang disiplin positif dan teori motivasi gitu ya. Nah nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh CGP yang lain. Nah silakan untuk memperhatikan, untuk menghemat waktu dipersilakan untuk Bu Ise untuk menyampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh.
dan yang kedua tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Disiplin positif ini disandingkan dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, untuk mengawali materi kita, marilah kita berpasang-pasangan lagi. Yang berpasang-pasangan, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Nah, ini yang A itu menyimpan sesuatu dalam tangannya, itu sesuatu yang sangat berharga, perlu dijaga jangan sampai si tangan itu terbuka. Ya, yang A. Nah, berapanya Pak Dudut menyimpan sesuatu yang sangat berharga, rahasia kah, berlian atau apa pokoknya ada di tangannya. Dan yang B itu mencoba dengan segala cara ke si A, ayo buka gitu, ayo buka, kumaha caranya gitu, ya bagaimana pokoknya boleh menunjuk merayu mengerti. Aku gak bisa juga. Apakah tadi menutup kepala tangan ya? Kepala tangan sini? Dia buka. Buka dulu. Dia buka. Buka aja maksudnya di bawahnya. Ya, coba kita lihat lagi pada poin 3. Jadi siapakah yang memegang kendali kontrol? Ya, untuk buka tutup. Berarti siapa? Aku sendiri. Jadi irisan. Nomor 2 itu menutup kepala tangan gitu. Ya, rasanya kenapa ditutup? Kenapa dibuka tadi? Oh ya, betul sekali. Kenapa Pak dari itu Pak? Sama. Jadi tadi pas begitu Ibu menginstruksikan untuk tidak membuka, karena saya yakin karena saya yakin saya itu iya, jadi tidak mudah percaya pada orang lain. Nah, jadi yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Mari kita lanjutkan. Ini quotes dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin
kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Kesimpulannya, untuk mencapai kemerdekaan pendidikan kita saat ini dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kedua. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal. Mari kita lihat makna dari disiplin itu sendiri. Sebelum ke disiplin positif, makna disiplin dia mengatakan bahwa arti disiplin yang pertama itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar. Yang kemudian kata disiplin ini berasal juga dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid ataupun juga pengikut. Nah, setiap orang yang akan menjadi murid itu pasti harus tahu dulu ilmu apa yang akan dipelajari, ya. Seperti anak-anak kita di SMK mau masuk jurusan ATPH, TBSM, Dikavi, kemudian DDP dan LPS, ya. Nah, itu juga harus tahu apa yang akan dipelajari oleh mereka ketika mereka masuk ke 5 jurusan tadi. Kemudian yang berikutnya makna disiplin diri. Nah, ini disiplin diri mempelajari cara bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, nah dari sini maka akan nyambung kepada makna disiplin positif. Disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa ada hukuman ataupun hadiah. Jadi disiplinnya itu ada dari internal atau intrinsik murid itu sendiri. Maka itu yang disebut disiplin positif. Tujuannya untuk apa? Untuk menanamkan motivasi pada murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau biasa disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, ini ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kalau pada pendidikan kita, ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu adalah yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mari kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. Ada dia nyanyi yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkepikiran rubah, gotong royong mandiri, rela dan berlatih. Ini yang nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Lanjut pada bahasan yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Restitusi, Pak. Ini teori penghargaan diambil dari Diana Glasgow, ya, bahwa dalam diri manusia itu ada 3 motivasinya ketika melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini contohnya, ada yang bisa
IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, pasien mau menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pasien pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk diduga karena tidak bisa menjawab pertanyaan pasien. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Oke, kembali kasih. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan pasien? Kenapa? Oh, perlu dijawab. Ya, kami oleh seperti kita. Bapak tadi ada Karena tindakannya terlalu berlebihan. Ya, betul sekali Pak. Terlalu berlebihan ya Pak ya. Menurut Bapak Ibu, tindakan pasien terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman digunakan mengapa Ibu Bapak? Tipis ya antara hukuman dengan konsekuensi sebenarnya. Tapi tindakan pasien itu mungkin dari sisi pasien ya, dari kacamata pasien, bukan dari kacamata Ibu Lina, itu hukuman. Karena tidak apa ya, tidak memperhatikan gitu pelajarannya, dan walaupun memang keterlaluan ya kata dia, itu mungkin Terima kasih. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Keri dan Bapak Guru bahwa tindakan pasien ini adalah hukuman yang berlebihan, ya, jadi bukan konsekuensi. Mari kita lihat perbedaan hukuman dan restitusi. Nanti di slide berikutnya juga akan dijelaskan apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dari situ maka muncullah teori restitusinya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi diri untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat daripada hukuman atau konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tiba-tiba dan satu kala saja. Ya, hukuman bersifat identitas gagal. Jadi kita sebut hukuman sebagai identitas gagal. Berbeda dengan disiplin, ya, tanpa tambahan kata positif. Disiplin itu sudah identitas sukses. Ya, identitas sukses ini ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu biasanya dua arah, murid dan guru sudah tahu. Seperti contohnya, ada seorang anak yang terlambat masuk kelas. Ya, bagian pelajarannya Pak Dudun misalnya. Pak Dudun sudah menyampaikan di awal, jika kamu telat, silakan kamu tunggu di luar kelas. Ya, selama 15 menit atau jam istirahat, kamu tidak boleh istirahat, silakan kerjakan tugas Bapak. Nah, itu dua arah konsekuensi. Jadi ketika murid sudah melakukan kesalahan, murid itu langsung tahu, Pak, saya terlambat, saya akan tunggu di luar 12 menit. Kalau restitusi itu adalah cara mendisiplinkan siswa dengan cara yang positif, gitu, mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Kita cek dampak hukuman pada murid itu malah merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan haknya, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Tetapi kalau restitusi itu, anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ada 3 tahap restitusi, nanti akan dibahas oleh pimpinan.
ya yang dibahas atau didialogkan bersama guru. Hubungan itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Kalau konsekuensi membantu guru, menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing dan membimbing kerangka berpikir restitusi murid atau anak sehingga anak bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Mari kita lihat dengan penghargaan ya, anak-anak yang sering diberi penghargaan. Ini menjawab dari Alvin Kohn. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini juga sama, pengaruh penghargaannya dalam jangka pendek dan jangka pendek yang sering kita berikan kepada murid. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Dan yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi bagaimana seharusnya hubungan dan penghargaan itu? Ya, secara teori hubungan dan penghargaan itu, mari kita ganti dengan sistem restitusi. Kenapa restitusi? Kenapa restitusi? Kenapa belum PKN? Mengapa restitusi? Karena mengambil sebuah tindakan yang mungkin bisa memahami siswa ketika. Jadi contohnya tadi itu yang kesiangan tidak perlu hukuman untuk menurunkan apapun itu, karena semua siswa itu berhak memiliki semua alasan tersendiri, bahkan memiliki pembelaan tersendiri. Jadi siswa ini harus didengarkan oleh guru seperti apa, kenapa kesiangan, kenapa datang terlambat, dan jangan terus begitu kamu kesiangan tunggu dan sebagainya. Mungkin sesuatu yang tidak perlu dilakukan karena seharusnya diselidiki melalui restitusi tadi. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Menurut saya, restitusi ini akan membantu murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Murid menjadi memiliki tujuan yang memiliki disiplin positif, disiplin dari internal, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan menekanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, atau juga bukan untuk hadiah, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman kita semua, yang tadi sudah dijelaskan khususnya mengenai budaya positif, disiplin positif ya. Mudah-mudahan apa? Nah ini saya akan menyampaikan gitu ya tentang keyakinan sekolah atau kelas dan juga akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Nah pertama di sini mengenai keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas ya. Nah sebelum nanti membahas tentang keyakinan kelas, ada yang tahu kiranya keyakinan sekolah atau kelas atau dengan peraturan? Kira-kira ada yang tahu, ada yang bisa memberikan paparan mengenai keyakinan sekolah dengan
peraturan sekolah? Kira-kira? Peraturan dan keyakinan sekolah ya? Dengan peraturan keyakinan. Kalau peraturan mungkin sesuatu yang memang dibuat untuk dilaksanakan oleh peserta, oleh murid. Jadi mau tidak mau dipaksa untuk mentaati peraturan tersebut, aturan tersebut. Tapi kalau keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan bermula mungkin dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat berjalannya tanpa mereka dengan sendirinya akan menjalankan kesepakatan itu dan menjadi keyakinan kelas mereka bahwa dengan berbuat A kita akan menghasilkan B. Namun peraturannya biasanya sepertinya mereka itu suka merasa ada tekanan lah kalau di peraturan. Tapi kalau di keyakinan lebih ke kesadaran dari tiap individu. Mungkin itu tadi. Betul ya. Apa yang barusan disampaikan oleh Bu Rida betul gitu ya, karena mengenai keyakinan kelas itu memang ada dua gitu ya, ada dua hal yang tadi yang disampaikan. Pertama, misalkan kita sebagai pendidik dan juga sebagai murid, nah itu ada kesepakatan. Jadi ada keyakinan yang muncul dari diri sendiri atau dari internal gitu ya. Nah, di mana keyakinan ini akan dibentuk gitu ya, muncul dari diri sendiri sehingga tidak ada paksaan apa yang tadi disampaikan betul gitu ya. Jadi tidak terpaksa. Nah, itu keyakinan. Nah, di sini tadi yang dijelaskan dengan peraturan, jelas peraturan itu biasanya satu arah yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh orang lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu misalkan saya bikin peraturan yang kiranya Bapak Ibu atau teman-teman kalian semuanya tidak tahu apa aturan yang saya buat gitu ya, sehingga apa yang disampaikan oleh saya atau yang dibuat peraturannya tidak sesuai apa yang dibuat. Kira-kira Bapak Ibu nyaman tidak? Tidak ya. Nah, itu salah satu gambaran dari peraturan sekolah atau kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini ada muncul gitu ya. Nah, di sini ada semacam pertanyaan gitu ya. Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah sama? Tidak ya. Nah, jelas tidak berarti ya apa yang tadi disampaikan. Yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau tidak? Betul ya. Betul ya. Jelas keyakinan kelas berdasarkan atau berlandaskan dengan nilai kebajikan. Gitu ya. Selanjutnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan? Gitu ya. Contoh, misalkan ada pertanyaan menggunakan helm saat berkendara, gitu ya. Nah, di sini cocoknya seperti apa? Contoh. Nah, keyakinan kelasnya apa? Gunakanlah helm saat berkendara agar kamu selamat di dalam. Nah, ini menggunakan helm saat berkendara ini adalah untuk keselamatan. Nah, kaitan dengan tadi keyakinan kelas, artinya misalkan masyarakat atau kita sendiri gitu ya, ketika berkendara menggunakan helm. Jadi bukan berarti takut polisi atau razia. Jadi muncul dari diri sendiri. Nah, itu keyakinan. Sehingga di sini untuk keselamatan, betul ya? Nah, yang kedua, misalkan pada saat COVID gitu ya, COVID ketika melanda ya 2 tahun ke belakang, ketika kita diarahkan untuk memakai masker, itu kan pilihan gitu ya. Nah, ketika untuk memakai masker biasanya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan ya, agar terhindar dari penyakit. Sehingga memakai masker, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan kata kasar atau kotor. Kira-kira seperti apa? Harus menghormati dan menghargai. Nah, di sini kata-kata yang memang harus diubah, gitu ya, supaya si anak itu paham, memahami apa yang mana yang disebut peraturan, mana yang disebut keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang diubah yang memang harus baik, gitu ya, teringat gitu ya di memori si anak, gitu ya.
Jadi kalau peraturan biasanya contoh buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Biasanya untuk apa? Untuk kebersihan. Nah ini kaitannya dengan menjaga kebersihan, gitu ya. Nah itu salah satunya, gitu ya. Nah di sini, gitu ya, keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah selama ini Bapak Ibu sudah dilaksanakan kesepakatan kelas pada saat awal pembelajaran. Nah itu harus dibuat ya supaya tidak ada miss antara guru. Biasanya kan si siswa biasanya kalau pembelajaran kan kalau tidak ada keyakinan kelas yang dibuat dengan murid, biasanya ada hal-hal yang memang bisa dilanggar. Nah kalau muncul ada keyakinan kelas yang dibuat sama-sama gitu ya antara guru dan siswa, biasanya dengan sendirinya saja apa kemauannya. Makanya tadi saya pada saat awal sampaikan kesepakatan, betul ya. Nah kira-kira apa gitu ya, mau makan sambil silakan aja, karena kita mengacu pada guru kita gitu ya, apa guru besar pendidikan gitu ya, atau bapak kita lah pendidikan, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidik itu harus berpusat pada murid, gitu ya. Makanya apapun yang kemauan untuk murid atau siswa kita harus diikuti aja, gitu ya. Jadi cara-cara kita yang dirubah. Nah, apakah selaras atau sejalan selama ini kita mendidik kepada siswa, gitu ya? Apakah bertentangan? Apakah kita belajar selama ini nyaman yang dirasakan oleh siswa atau tidak, gitu ya? Nah, kita harus berefleksi, gitu ya, ke sana. Nah, artinya kita untuk menyampaikan pembelajaran itu harus menyenangkan. Makanya tadi kan ada seperti apa yang disampaikan pada awal, gitu ya. Nah, itu supaya membangun rasa nyaman dulu. Biasanya harus nyaman dulu si siswa itu untuk belajar. Nah, ketika udah nyaman sama gurunya, biasanya sudah klop, gitu ya. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, gitu ya, yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, itu ya, jadi harus mudah. Gitu ya, contoh ini gurunya pada saat IHT saya bikin seperti ini, gitu ya. Nah, ini salah satu keyakinan kelas, gitu ya. Contoh misalkan di jurusan teknik sepeda motor. Nah, ini keyakinan kelas ini hasil dari kesepakatan siswa, gitu ya. Nah, pertama misalkan disiplin waktu dan aktif di kelas. Kita tawarkan kepada siswa, oke, siapa untuk disiplin. Nah, ini harus muncul. Jadi kalau udah kesepakatan, nanti tidak ada kata misalkan melanggar ya. Tadi kan sudah disinggung mengenai tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, biar ini kaitannya dengan keyakinan sekolah dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, kalau hukuman itu berasal dari sepihak, biasanya dari gurunya, gitu ya. Nah, itu ya, kalau konsekuensi biasanya kesepakatan. Nah, selanjutnya misalkan kita bersikap baik dan jujur, peduli dan menghargai. Oke, siapa? Apalagi munculkan misalkan kira-kira di kebersihan. Nah, apa aja di sini, gitu ya. Untuk siswa, apa aja kemauan siswa kita tampilkan di sini. Nah, itu salah satu keyakinan kelas, gitu ya. Nah, ini kaitan dengan secara luasnya umum sekolah bisa diterapkan, gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang sudah dilaksanakan kita di sekolah kita sudah baik sebenarnya, sudah bagus, gitu ya. Mudah mengacu apalagi sekarang pelajar profil Pancasila yang tidak terlepas dari 6 dimensi itu, gitu ya. Sudah diterapkan, gitu ya. Nah, kita ada hal-hal yang memang harus dirubah ya, kenapa tidak, gitu ya. Nah, itu memang ada guru kan beda-beda tipikal guru. Nah, itu yang harus dihindari itu dari siswa. Biasanya guru yang memang secara kutip yang galak, gitu ya, biasanya susah dilupakan, gitu ya. Nah, itu harus merubah paradigma itu, gitu ya, supaya guru itu diingat sepanjang hayat bahwa guru itu bagian dari sebagai pahlawan mereka, gitu. Nah, itu harus dihadirkan seperti itu. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai keyakinan sekolah dengan peraturan? Pak Budi ada buat tanggapan? Saya sangat menarik pembahasan yang diterapkan oleh Pak Alif. Ingin menanyakan berkenaan dengan keyakinan yang sudah disepakati oleh semua, tetapi ada saja murid yang melanggar. Bagaimana langkah-langkahnya kita melakukan hal tersebut untuk bisa membenarkan? Terima kasih Pak Budi ya. Tadi kalau misalkan ada keyakinan atau kesepakatan
ternyata ada siswa gitu yang masih tetap melanggar. Nah, pertama biasanya harus dianalisa dulu atau diidentifikasi dulu siswanya itu tersebut, kita diajak ngobrol. Kenapa seperti itu? Nah, jadi tidak langsung kenapa misalkan betah-betah langsung dulu marah-marah gitu ya. Nah, itu salah satunya harus dianalisa. Gitu ya, harus diidentifikasi kenapa siswa seperti itu. Nah, nanti ditanyakan, ada nanti di bagian Bu Pina ya, nanti akan dijelaskan di bagian segitiga restitusi gimana cara-cara siswa untuk menangani seperti yang ditanyakan Pak Budito, gitu ya. Nah, jadi ada cara-cara memang trik yang memang harus disampaikan, gitu ya. Nah, di sini langkah-langkah dalam menerapkan keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi ya, jelas memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Ini menyeluruh gitu ya. Jadi munculkan dulu peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Ya, harus berdiskusi, gitu ya, melibatkan stakeholder. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, gitu ya. Jadi misalkan buang sampah pada tempatnya atau misalkan menjaga kebersihan. Jadi harus diyakinkan kepada siswa bahwa kebersihan itu penting, gitu ya. Terus menyarankan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, gitu ya. Nah, selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi hadirkan ketika ada keyakinan kelas, siswa itu harus betul-betul memahami gitu ya apa yang sudah disepakati. Selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Nah, ini jelas gitu ya. Selanjutnya meninjau tentang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu langkah-langkahnya ya. Bapak Ibu sudah menantu ya, coba lagi supaya selesai. Ya lagi mau ya ini ya, boleh ya. Ini sedikit ya supaya menggairahkan, supaya munculkan. Ini ya. Jadi ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Misalkan gitu ya. Apa kabar hari ini? Baik. Oh, ya. Nanti ya. Kalau saya bisa kasih pertanyaan, Bapak Ibu jawab. Tapi nanti apa yang saya sampaikan berarti diikuti ya. Nah, kalau misalkan kata saya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Mau tambah lagi? Kalau bilang satu, tepat ininya, undangnya, woi, gitu ya. Gitu ya. Ini ada berdua aja, berdua aja ya. Atau yang bertiga nanti pada ini sana sini. Ya. Kalau bilang saya satu berarti bilangnya woi. Gitu ya. Ya. Terus coba tes ya. Satu. Kalau bilang dua, ya kata saya misalkan bilang dua, asik.
Nah ini biasanya yang kami sudah pelajari gitu ya di sini bahwa kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup gitu ya, jelas ya. Tadi mengenai sandang pangan kan itu lebih ke bertahan hidup gitu ya. Terus kasih sayang, jelas ya. Kasih sayang ya. Gitu ya. Terus penguasaan, selanjutnya kebebasan, kesenangan. Nah, ini ada 5 gitu ya, kewajiban hidup manusia, di mana bertahan hidup gitu ya yang kami sudah pelajari gitu ya. Nah, kita kaitkan dengan studi kasus gitu ya. Ini seksual gitu ya. Jadi ini saya sendiri gitu ya, Bapak Aleng berproduktif kelas 2 SM1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Anto ini, gitu ya. Beberapa anak telah menemukan Anto yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, gitu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bapak Aleng, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anto melakukan hal itu? Ada tanggapan dari Bapak itu? Kurang tahan. Iya, menanggapinya mungkin anak-anak harus ditanya dulu apakah dia sudah sarapan di sekolah, apakah dia dikasih bekal atau dia dikasih uang jajan. Jadi tolong tawari dulu anak tersebut untuk makan gitu, siapa tahu memang belum makan dari sekolah. Nanti alasannya belum makan sehingga bisa ambil makanan setelah paksa. Ada lagi tambahan dari bapak-bapak? Kenapa coba? Kenapa bisa ngambil paksa? Tadi kan bapak katanya. Bapak, ya. Mungkin ada aja anak yang kesal Kesal. itu soal jadi pengen merebut si makannya jahil lah gitu. Jahil ya. Jahil. Sehingga bisa melakukan Ada lepas. ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Didi dan Ibu Rida ya. Nah, ini gitu ya. Nah, pertama alasan satu gitu ya. Karena Anto lapar betul gitu ya. Ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, bisa jadi kan ya. Nggak dibekali gitu atau lupa gitu ya. Sehingga bisa melakukan hal yang tidak terpuji gitu ya. Nah, ini salah satunya bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kasusnya alasannya. Yang kedua, alasan kedua kira-kira apa? Nah, atau merasa senang temannya dengan memperhatikan dia. Jadi semua siswa itu sebenarnya mau butuh perhatian. Ya, kadang guru juga sama gitu ya, mau diperhatikan juga. Nah, ini salah satu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Jadi semua anak yang dilakukan mau baik mau tidak juga itu memang ada dasar, gitu ya. Ada dasar. Alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan Anto dan menuruti keinginannya. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan kekuasaan. Nah, bisa jadi kan dasarnya. Nah, sehingga bisa melakukan seperti itu. Alasan yang keempat karena Anto merasa bosan, bisa jadi kan ya seperti itu. Jadi dibekali nasi misalkan, tetap aja tahu tempe kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini salah satu atau ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi mau bebas gitu ya, sehingga bisa nyari makanan dari temennya gitu ya. Bisa jadi kan temennya ada yang lebih bagus gitu ya. Nah, itu salah satu alasan mengapa Anto melakukan seperti itu. Nah, itu baik Bapak Ibu, itu yang memang. Nah, alasan kelima Anto melakukan karena iseng saja, bisa jadi ya. Itu salah satu indikasi bisa iseng atau menikmati ekspresi pada lima. Nah, ini salah satu kebutuhan kesenangan, gitu ya. Ada juga kan ada usia teh memang mau kebutuhannya ingin senang, gitu ya. Nah, itu dari saya pemaparan mengenai keyakinan kelas dengan dan kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Vina mengenai posisi kontrol dan pikiran Dia cerita paling boleh pas update. Dia nggak tahu ada. Itu ada, tapi nggak ada.
dan segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ade dengan Ise apa itu restitusi dan juga ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini untuk posisi kontrol restitusi ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Di sini untuk posisi kontrol restitusi, untuk posisi kontrol restitusi ini digunakan apabila kita sebagai pengendali, sebagai guru di dalam menyelesaikan atau membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, di mana yang pertama itu ada guru sebagai penghukum. Tadi guru sebagai penghukum sudah dijelaskan. Tadi ada di teori motivasi sebagai penghukum dan juga penghargaan oleh Ise. Selanjutnya guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Untuk guru sebagai penghukum tentu kita sudah tahu ya, apabila kita sebagai guru menciptakan misalkan menerapkan sebagai penghukum di sini, tentunya kita tadi menghukum anak. Ketika anak membuat kesalahan, kita menghukum anak. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah di sini ketika siswa melakukan kesalahan, kita menyalahkan siswa. Jadi seolah-olah siswa hanya siswa saja yang merasa yang bersalah tanpa memikirkan kita pun padahal takutnya membuat kesalahan itu ya. Selanjutnya guru sebagai teman, di mana di sini guru sebagai teman itu guru ketika siswa melakukan kesalahan, guru membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau di sini karena sebagai pemantau berarti guru itu hanya memantau. Ketika si anak melakukan kesalahan, jadi si guru itu hanya sebagai pemantau di dalam anak menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya di sini guru sebagai manajer. Tentunya kalau sebagai manajer berarti selain memantau juga mengarahkan. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, si anak tersebut diberikan bimbingan, diberikan pengarahan oleh kita harus bagaimana dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi atau misalkan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini sudah dibahas ya bagian motivasi, baik motivasi eksternal maupun intrinsik sudah dibahas tadi di awal. Ada identitas gagal dengan identitas berhasil atau sukses juga sama. Nah, di sini ada pengaruh kontrolnya. Ada yang bersifat negatif, positif, dan juga ada yang berasal dari diri sendiri. Nah, di sini ada yang tadi ada 5 posisi kontrol. Di sini sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Di sini apabila guru sebagai penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah, di sini termasuk ke dalam perilaku kontrol negatif ya. Dikarenakan nanti siswanya itu sebagai identitas gagal dan juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Karena ketika kita menjadi penghukum ataupun pembuat merasa bersalah, jadi nanti dorongan yang ada di dalam diri siswa itu berasal dari motivasi eksternal. Jadi motivasinya itu ada sebagai dari guru ya. Selanjutnya di sini guru berbuat, kalau penghukum itu tadi menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nanti guru juga bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan apa? Nanti ya si gurunya berarti hukum. Selanjutnya hasilnya, ketika kita menerapkan guru sebagai penghukum, nanti hasilnya itu si siswa atau si anak nanti berusaha memberontak, menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Ya. Selanjutnya, ketika kita sebagai guru membuat orang atau siswa merasa bersalah, di sini guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Misalnya, kenapa misalkan kamu melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tidak sayang kepada ibu? Ibu misalkan sampai ditegur oleh ibu kepala sekolah ataupun ibu wakil seperti itu. Nah, di sini juga ada guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Itu termasuk dalam salah satu perkataan guru yang termasuk dalam membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya nanti hasilnya, ketika kita sebagai guru menerapkan membuat orang merasa bersalah, nanti hasilnya siswanya itu akan menyembunyikan, menyangkal sampai ada yang berbohong seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke identitas berhasil atau sukses. Di mana identitas berhasil atau sukses di sini kita sebagai guru menerapkan sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Di mana sebagai teman nanti guru membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Tadi seperti di awal, jadi ketika si siswa atau murid itu melakukan kesalahan, jadi guru itu membantu mencarikan solusi dari permasalahan atau kesalahan yang sudah dibuat oleh peserta didik. Selanjutnya di sini yang guru katakan lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu membereskannya. Nanti hasilnya, nanti si siswa atau si anak tersebut menjadi ketergantungan. Jadi ketika misalkan si guru itu tidak ada, nanti ketika guru lain yang masuk, anak itu tetap melakukan kesalahan yang sama pada guru yang berbeda. Karena tergantung pada guru yang selalu menjadi temannya, selalu membelanya dan mencarikan solusinya. Selanjutnya di sini sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Untuk guru berkatanya di sini apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, dan apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Di sini nanti hasilnya si siswa atau si murid tersebut menyesuaikan bila diawasi. Jadi si siswa tersebut bisa menjadi lebih baik ketika diawasi, ketika dipantau. Ketika kita lengah, siswa tersebut kembali lagi ke sifat yang aslinya, kembali ke semula lagi. Selanjutnya yang terakhir ya, untuk posisi sebagai manajer di sini termasuk dalam motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, dan juga terdapat kontrol diri. Dan di sini nanti guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti guru bertanya kepada siswanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apakah alasannya? Jadi guru lebih bertanya dulu kepada siswanya. Setelah siswanya mengungkapkan pendapat, nanti diberikan penguatan-penguatan yang lainnya. Selanjutnya di sini guru berkata apa yang kita yakini. Tadi sudah dibahas di pembahasan keyakinan kelas. Nanti di sini diingatkan kembali. Selanjutnya, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah itu termasuk dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Selanjutnya hasilnya nanti siswa tersebut akan menguatkan watak atau karakternya dengan keinginannya sendiri, karena tadi berasal dari motivasi dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Selanjutnya, ya tidak bosan ya, tadi bisa sudah dengan permainan, Pak Ade sudah dengan ice breakingnya dan juga beberapa pertanyaan. Nah sekarang sepertinya butuh menonton video ya. Mudah-mudahan ya diharapkan setelah kita menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol ini, kita semakin terbuka lebar pemikiran kita yang tadinya mungkin ada yang sebagai penghukum, sebagai merasa-rasa bersalah, terus tadi sebagai pemantau, sebagai teman, nanti bisa beralih sedikit demi sedikit ke arah motivasinya yang berasal dari siswa ya, ke motivasi guru sebagai manajer. Mari kita saksikan terlebih dahulu ya, biar bisa mengantuk. Di sini posisi sebagai penghukum, yang dimana guru sebagai penghukum.
berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya kita ke posisi yang kedua ya, posisi pembuat merasa bersalah. Tetap, cuma nanti dengan nada dan perilaku yang berbeda, biar terlihat perbedaannya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya kita masuk ke posisi teman, jadi guru sebagai perwakilan sebagai teman. Tetap kemarin ya, tidak pagi ya, tidak Rudi ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, selanjutnya guru sebagai pemantau atau monitor ya. Kita harus di sekolah ini
Kamu, saya harus tinggal kelas pasca istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya kita masuk ke guru sebagai posisinya sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah melihat videonya ya. Ada contoh studi kasus dimulai dari tadi Naren terlambat ke sekolah, terus tadi gurunya itu ada 5 posisi kontrol, di mana ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, terus tadi sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, di sini kira-kira menurut Ibu dan Bapak, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid dan posisi mana yang paling ideal ketika kita sebagai guru menerapkannya di sekolah kita di SMA Negeri 12 Garut. Mangga, Ibu. Posisi yang mana, Bapak? Apakah posisi manajer itu
penting nggak seperti ini? Asalkan harus ada pernyataan atau makanya sampai di pernyataan atau misalkan pertanyaan yang lebih besar dari itu. Misalkan si T kan kalau pertanyaan kenapa nak gitu. Kalau pernyataan apa yang harus yang lebih contoh itu kemana? Terima kasih. Insyaallah. Coba ditanya dijawab. Balik bertanya ya. Iya. Awas kayaknya. Bonus sepertinya ya. Jadi tadi Pak Riki bertanya, katanya lebih banyak pertanyaan atau pernyataan ketika kita memposisikan diri menjadi seorang manajer ya. Nah, ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer, lebih banyak pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kita bertanya dulu alasan siswanya kenapa kesiangan, apakah ada hambatan, maksudnya tadi mungkin kesiangan itu tumpang kita alarm atau misalkan angkot penuh dan lain sebagainya. Jadi kita bertanya dulu, utamakan dulu kita bertanya kepada siswa tersebut. Setelah ada alasannya, kita membantu mengarahkan karena di sini posisinya itu kita sebagai manajer. Jadi kita selain kita memantau, kita juga membantu mengarahkan, memberikan solusi dengan beberapa pertanyaan. Seperti tadi yang kasus Naren, apa alasannya? Terus kalau misalkan nanti dia tidak terlambat, mau menyetel sejak kapan? Jadi kita bertanya kembali kepada siswanya. Jadi dari beberapa jawaban siswa tersebut, kita melakukan pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi sehingga kita bisa menggali dan kita bisa jawaban dari siswa tersebut berasal dari motivasi dirinya. Jadi tidak ketergantungan, tidak berasal dari gurunya. Jadi kita melakukan pertanyaan bukan pernyataan. Karena kalau pernyataan lebih ke tadi penghukum. Tadi si siswanya tidak dikasih jeda untuk menjawab kalau penghukum. Jadi tentu saja yang harus si gurunya. Jadi harus mendengarkan lebih dominan kalau kita sebagai guru. Tetapi kalau kita sebagai manajer, yang namanya manajer, kita mendengarkan dulu apa keluh kesah dari si siswa. Setelah kita tahu, baru kita memberikan solusi atau arahan seperti apa. Seperti itu Bapak, apakah jelas? Cukup jelas. Kita kasih game romantis. Selanjutnya posisi kontrol dari restriksi yang tadi ya. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Walaupun dalam kenyataannya tidak seindah tadi video, yang dimana si siswanya itu bisa menuruti apa yang kita ucapkan, dan besoknya lagi tidak menutup kemungkinan siswa tersebut setelah kita berikan tadi posisi kontrol ya, kita sudah berikan treatment, tidak menutup kemungkinan siswa tersebut kesiangan kembali ya. Nanti kita bahas di poin selanjutnya ya. Selanjutnya, nah di sini sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Maksud berbuat sesuatu bersama murid berarti guru itu menawarkan atau menanyakan dulu solusinya, baru nanti si siswa atau murid tersebut menyanggah atau menjawab pertanyaan dari si gurunya atau solusinya itu seperti apa. Jadi solusi itu berasal dari murid atau siswanya. Jadi guru hanya membantu mengarahkan. Maksud di sini dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi tidak gurunya yang memutuskan, tetapi ada juga kebersamaan bersama muridnya, ada pendapat-pendapat dari murid atau guru atau siswa tersebut. Selanjutnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab tadi. Kalau misalkan kesiangan terus, gimana nih ke depannya, mau terus kesiangan? Nah, tadi bertanggung jawab dengan menyetel alarm, atau misalkan kalau tidak bangun juga, nanti ada yang membangunkan kakaknya atau ibunya tadi di kasus Naren. Dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi tadi, solusinya menyetel alarm, dibangunkan oleh orang tua dan kakaknya. Itu Naren tadi ya yang menyatakan solusi-solusi tersebut. Jadi siswa yang menemukan solusi, kita membantu mengarahkan supaya solusi itu muncul dari dalam diri siswa. Selanjutnya, selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi bisa mengontrol dirinya sendiri ya, bisa memanage dirinya sendiri. Selanjutnya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut.
tahu segitiga restitusi itu tahapannya seperti apa? Takutnya ada yang pernah di kelas workshop sebelumnya tentang segitiga restitusi itu apa? Apalagi Bapak Robi tidak tahu. Bapak Suryadi Lanjut. oke, siap. Untuk segitiga restitusi di sini namanya segitiga restitusi. Berarti ada 3 ya, karena segitiga. Ada 3 tahapan ketika kita menerapkan restitusi. Tadi restitusi itu apa? Tadi sudah dibahas oleh Ibu ya. Selanjutnya 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya tentang 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi nanti ketika kita menerapkan tahapan segitiga restitusi, di tahapan pertama ada menstabilkan identitas, di mana di dalam tahapan ini kita sebagai guru bukan membenarkan suatu kesalahan dari siswanya, tetapi kita memberikan penguatan kepada siswa bahwa kita sebagai seorang manusia pernah berbuat kesalahan. Itu ada di dalam menstabilkan identitas. Jadi nanti pemikiran siswa itu berganti dari yang tadinya identitas gagal, siswa itu merasa kecewa dengan dirinya, menjadi bergeser ke arah identitas sukses karena dikasih penguatan bahwa kesalahan itu kita sebagai manusia pernah berbuat kesalahan. Nah, kita mencari solusinya di sini di segitiga restitusi. Selanjutnya di dalam menstabilkan identitas juga di sini ada poin-poin, ada 5 poin. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ketika guru mengatakan misalkan, nah tidak apa-apa karena berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sebagai manusia pasti berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna itu termasuk dalam tahapan segitiga restitusi. Termasuk dalam tahapan yang pertamanya menstabilkan identitas. Selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini juga termasuk dalam tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yang menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini, validasi tindakan yang salah yang dilakukannya itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi nyambung ke materi yang ada, kebutuhan dasar manusia. Jadi, ketika siswa atau murid berbuat kesalahan, itu nanti dipengaruhi oleh kebutuhan tertentu. Tadi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Selanjutnya, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke pemikiran proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Jadi ketika validasi tindakan yang salah, kita menanyakan kepada siswa, tadi kan di awal sudah menanyakan. Terus di sini kita berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apakah si anak kekurangan dari bertahan hidupnya, tadi dari penguasaannya, atau misalkan kurang kasih sayang tadi yang dikatakan oleh Pak Dwi ya. Nah itu nanti kita gali di bagian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, ketika validasi tindakan yang salah, guru bisa menanyakan beberapa opsi di sini ya. Ini hanya sekedar contoh. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tolong tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya tadi contohnya misalkan ada kasus memukul, misalkan ya antar teman. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi tadi ya, memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi ada maksud tertentu.
keduanya itu apa? Ada pertanyaan tematik tentang pertanyaan-pertanyaan bermakna. Di sini untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau berasal dari diri murid ya, sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tadi nyambung dengan penjelasan Pak Ade tadi ya, ada keyakinan kelas atau sekolah. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dengan siswanya, karena itu bukan hanya kesepakatan yang disepakati oleh guru, tetapi disepakati bersama dengan siswa. Jadi nanti siswa mampu mengaitkan keyakinan yang sudah disepakati dengan tindakan yang dilanggar oleh siswa tersebut. Selanjutnya, poin-poin ketika menanyakan keyakinan bisa dengan kata-kata apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Tadi berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya nilai-nilai seperti apa yang telah kita sepakati. Itu juga sama tadi berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Selanjutnya apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa ditanyakan ketika menanyakan keyakinan. Jadi tadi ya Bapak Ibu untuk secara gambaran secara singkatnya, ketika kita menerapkan tahapan segitiga restitusi, di situ ada menstabilkan identitas, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Nah, tahapan segitiga restitusi ini dilakukan ketika kita berupaya untuk membantu peserta didik kita dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Baik itu tadi ada yang kesiangan, ada yang misalnya yang lebih sering terjadi kita ya, terutama yang produktif itu biasanya tidur di kelas. Nah itu harus kita gali dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah misalnya tidur di kelas karena semalamnya begadang, ataukah misalnya karena terlalu banyak bermain HP di malam hari, ataukah karena mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ya, ketika misalnya seorang murid atau seorang siswa melakukan suatu kesalahan, itu kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi yang tidak tepat tadi apa dia bisa mulai terapkan. Setelah kita diseminasi budaya positif di sini, bisa kita mulai menerapkan satu persatu, walaupun tidak sempurna yang tadi ada di video seperti itu. Sebelum saya mengalihkan kembali kepada Bapak Ade, ada yang akan saya tanyakan terlebih dahulu terkait tentang segitiga restitusi. Apakah dari Ibu dan Bapak Guru yang ada di sini pernah menerapkannya minimal salah satu saja dari 3 tahapan tadi? Silakan, boleh berpendapat dengan panitia lagi ya. Sudah tadi panitia. Di rumah saja. Menarik sih pembahasan yang diterapkan oleh Bu Bina, luar biasa. Tapi saya juga ingin menanyakan apakah Bu Bina sendiri setuju tidak dengan efek jerah. Tapi kalau saya lihat dari kenyataannya, ketika validasi tindakan kesalahan si A, yang saya sering terjadi itu ketika mau bawa air tempat dulu, kan? Tempat dulu, ya saya beri peringatan, kan? Ulah itu, kan? Sekali, 2 kali mah kena buku, 3 kali Pak Bini cepretan di situ tak? Gitu kan? Jadi itulah apa namanya? Ya karena mungkin anak itu kalau tidak seperti itu tidak ada efek jerah buat mereka. Nah, yang saya ingin yang tadi yang menarik itu yang tentang teori yang tadi yang tentang posisi. Kalau misalkan saya melakukan itu, apakah itu akan menjadikan efek negatif atau identitas negatif atau akan keberhasilan yang menjadikan efek jerah untuk mereka ketika ada tindakan secara respon langsung kamu dapat seperti itu yang tidak perlu tadi. Kira-kira gimana? Jawab langsung saja ya, bisa ya. Menjawab pertanyaan dari Bapak Nugi tadi, apakah ketika misalkan tadi contohnya mengumpul air di tempat duduk ya, ketika misalkan kami sudah menerapkan efek jerah seperti tadi memperingatkan sekali tidak didengar, 2 kali tidak didengar sampai 3 kali Noel
juga mungkin ya. Nah, untuk nanti kedepannya siswanya mungkin dengan cara seperti itu akan ada perubahan dari siswanya, akan ada efek jerak, tetapi hanya kepada guru tertentu saja. Misalnya Pak Padri nanti kalau Pak Padri nurut, Pak itu ya Pak Padri, Cina ya Pak Padri, Cina. Dan pokok bisa dicarikan atau misalkan nanti bisa dipukul lagi, dikoyak lagi, misalkan seperti itu ya. Ketika misalkan nanti datangnya kampus nih, misalnya kampus ini nanti datang, dengan pokok beli. Nah, jadi untuk yang tadi yang telah Bapak lakukan itu nanti akan membawa perubahan bagi siswa tersebut, tetapi hanya oleh Bapak saja atau sama orang yang melakukan itu saja. Tetapi ketika sama orang yang lain, siswa tersebut kembali lagi melakukan hal seperti itu, karena kan takutnya kepaduli dari segi ulangan kepaduli nanti ketika misalkan sama guru lain tetap melakukan hal seperti itu. Jadi tetap akan ada perubahan, tetapi perubahannya itu hanya kepada guru tertentu. Dan juga tadi ya menjawab tadi ada efeknya seperti apa, dampaknya ke depannya. Ketika misalkan efeknya itu nanti tidak terlihat ya Pak Dwi ya, dari siswanya itu dampaknya tidak terlihat, karena nanti ketika misalkan nanti di buku Pak Dwi atau di buku di toilet atau Pak Dwi misalnya seperti itu ya, siswa tersebut kan tidak terlihat misalkan menyimpan dendam, tidak suka Pak Dwi tidak terlihat. Nanti mungkin terlihatnya itu ngobrol curhat wali kelas, ngobrol curhat mungkin guru yang membuat mereka nyaman, ya, ngobrol ke teman-temannya. Jadi efeknya itu tidak terlihat dampaknya, tapi nanti akan terasanya itu ketika mungkin Pak Dwi tahu dari orang lain, Pak Bapak itu mau cina salah, misalnya nanti kumpul habis cina karena memang ngomong-ngomong air wudhu di masjid seperti itu ya. Ada perubahan, tetapi berasal dari motivasi eksternal dari Pak Dwi, bukan berasal dari motivasi internal. Ketika berasal dari motivasi internal, biasanya walaupun tidak ada Pak Dwi juga, siswa tersebut tetap menerapkan seperti itu, tertib di tempat dulu. Caranya aku mau kalau misalkan semuanya nanti apakah bikin peraturan jangan pokok-pokok kali ini. Jadi ditawarkan jangan misalkan mengobok-obok air wudhu yang ada di masjid misalkan seperti itu. Nanti tawarkan setuju. Nanti ketika nggak ngajar di kelas tersebut, nanti Pak Dwi bisa berkolaborasi dengan guru yang mengajar di kelas tersebut dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi nanti Pak Dwi ketika misalkan siswa tersebut melakukan kesalahan, nanti Pak Dwi tinggal mengingatkan atau alasannya kenapa misalkan melakukan hal seperti itu. Nanti mungkin anaknya nanya, mungkin nanti menyambung ke kebutuhan dasar, apakah nanti kayak kebebasan, ingin kesenangan. Nanti Pak Dwi mengarahkan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama wali kelas. Nah, nanti berkolaborasi Pak Dwi dengan guru yang mengajar di guru yang mengajar di kelas tersebut atau wali kelas yang ada di kelas tersebut seperti itu Pak Dwi. Ya, sami-sami. Ada yang mau bertanya lagi atau sekian? Cukup ya. Untuk kesempatannya, terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang telah tadi sudah bertanya, sudah kita sharing ya terkait tentang tadi segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol guru. Semoga setelah kita mengetahui hal ini, kita bisa menggeser satu persatu mungkin atau sedikit pemikiran kita terhadap siswa, bahwa siswa tersebut melakukan kesalahan karena ada dasar atau alasannya. Kita tidak semata-mata kita tidak langsung menyalahkan siswa tersebut, tetapi kita berusaha menggali apakah ada permasalahan di balik hal atau kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti itu Bapak atau Ibu hebat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami gitu ya yang didapat dari pendidikan guru penggerak ini mudah-mudahan inspirasi dan bermanfaat buat kita semua, khususnya kita sebagai pendidik ya. Dari bahwa kita sebagai pendidik itu jangan menuntut ke siswa gitu ya. Jadi tuntunlah siswa sesuai kodrat zamannya. Jadi rubahlah cara-cara kita yang memang tadinya tidak sesuai dengan apa yang di video itu. Jadi rubahlah sesuai dengan cara-cara yang indah dan baik. Jadi artinya memang di lapangan itu tidak seindah apa yang disampaikan di sini. Itu memang apa yang disampaikan itu memang betul. Jadi cara-cara kita yang selama ini kita menegur ke siswa itu dengan cara yang kasar, artinya itu kita harus berpusat kepada murid itu. Jangan sampai si murid si guru itu jangan ada terbenak di pikirannya bahwa guru itu galak gitu ya. Nah, kita harus terus belajar karena dunia ini terus maju dan berubah. Itu penting gitu ya. Jadilah inspirasi bagi murid-murid kita bahwa kita sebagai tauladan dan contoh. Itu memang kita harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang di sini. Tugas kita sebagai guru yang berat gitu ya. Tidak berat, tidak hanya di dunia saja, tapi kita dengan akhirnya juga terus dipertanggungjawabkan. Maka mari kita sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita anak-anak menjadi anak yang luar biasa, soleh dan solehah. Ya. Mungkin dari kami itu yang disampaikan. Terima kasih atas dukungannya, bantuannya untuk kami sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan kami sebagai perintis di sini mudah-mudahan menyebar yang positif buat teman-teman gitu ya, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan tahun depan menjadi guru penggerak. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.